kasih. Saudara semua di mana saudara berada, selamat menikmati hari baik yang Tuhan kasih dan Tuhan taruh dalam katong semua penghidup di hari ini. Apa yang terjadi hari ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam setiap perjalanan hidup kita. Nah saudara, tahukah saudara ada satu jenis ikan yang mempunyai keunikan karena selain bisa berkembang biak di air tawar, bisa juga hidup di air asin setelah dewasa. Saudara tahu ikan apa itu? Ya, ikan itu adalah ikan salmon. Wow, ikan yang enak kalau dimakan kan. Saudara tahu ketika tiba waktunya untuk bertelur dan berkembang biak, ikan salmon ini akan melawan arus untuk naik kembali ke habitat asalnya, yaitu air tawar di daerah pegunungan. Meski harus bersusah payah bahkan berusaha untuk melompat apabila airnya menurun, tidak jarang sebelum sampai ke habitat asalnya, mereka dimakan oleh binatang lain seperti beruang dan binatang-binatang lain yang berburu ikan di sungai. Jadi, ikan salmon dapat menempuh jarak ratusan kilometer. Terkadang untuk mencapai daerah pegunungan, sekujur tubuhnya sudah terluka. Dan barulah setelah tiba di habitat asalnya, ikan salmon itu bertelur dan kemudian dia mati. Saudara, berani melawan arus di dunia ini dan memiliki kehidupan yang berbeda adalah kehendak Tuhan bagi orang percaya. Sekali lagi, kalau saudara dan saya berani melawan arus dunia ini dan memiliki kehidupan yang berbeda, itu bukan karena kita mau beda, tetapi itu adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya. Roma 12 ayat 2 bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, tetapi banyak orang Kristen lebih suka mengikuti arus dunia, bukan? Memiliki kehidupan yang tidak berbeda dari orang-orang dunia dan mengabaikan jalan-jalan Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan kehendak Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Mari kita belajar, saudara dan saya belajar dari Kaleb dan Yosua yang berani bertindak sebaliknya, berani melawan arus saat ke-10 rekannya merasa pesimis untuk masuk ke tanah Kanaan. Kaleb dengan berani berkata di dalam Bilangan 13 ayat 30, tidak, kita akan menduduki negeri itu sebab kita akan mengalahkannya. Kaleb dan juga Yosua tetap berpegang pada iman dan keteguhan hatinya. Berani menentang arus berarti berani membayar harga, siap menanggung risiko, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Ketika tetap teguh mengikuti jalan Tuhan dan tidak mau mengikuti arus, Kaleb dan Yosua nyaris mati karena orang-orang Israel hendak melempari mereka dengan batu. Tetapi Tuhan membela dan meluputkan yang bersungguh-sungguh hati melayani Dia, seperti Kaleb dan Yosua. Nah saudara, beranikah kita melawan arus dan mempertahankan hidup benar, sekalipun ada di tengah-tengah dunia yang bobrok ini? 2 Ibrani pasal yang kedua ayat 1 berkata, karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Berani melawan arus berarti tidak lagi berkompromi dengan dosa. Tuhan tolong kita untuk tetap bisa tunduk dan taat kepada Tuhan, berdiri atas nama kebenarannya Tuhan, dan hidup sesuai dengan kebenarannya Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.